Shalom, salam inspire. Saya akan membagikan sebuah renungan dengan tema Where is God in the midst of trouble? Di manakah Allah saat kita menghadapi masalah? Saya akan awali dengan sebuah kisah tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Dusty Miller. Dusty Miller adalah seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di Jepang sebagai sukarelawan selama Perang Dunia Kedua. Dia mengalami begitu banyak kesusahan dan penderitaan selama di kamp konsentrasi tentara Jepang yang dilayaninya. Banyak rekan yang meninggal akibat perang yang terjadi. Tetapi dia terus bertahan. Banyak rekan yang menjadi putus asa karena disiksa juga seperti layaknya tahanan perang. Bagaimana Dusty Miller bisa bertahan dalam beratnya tekanan fisik dan mental di medan perang? Dusty Miller katakan seperti ini, setiap orang bisa menanggung rasa sakit yang hebat dan penderitaan selama orang itu masih memiliki iman dan pengharapan. Ketika seseorang sudah kehilangan pengharapannya, itu adalah saat kematiannya. Firman Tuhan dalam Ayub 35:10 bagian B mengatakan, "Di manakah Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam?" Saudara, ketika semuanya berjalan begitu baik, kesehatan bagus, pekerjaan dan bisnis lancar, keuangan mantap, hubungan keluarga harmonis, pelayanan luar biasa, mungkin dengan gampangnya kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau keadaan yang terjadi sebaliknya? Justru semuanya terjadi hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Semuanya buruk, seperti ada badai yang menimpa dalam kehidupan kita. Bisakah kita tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita ini? Banyak orang bertanya, di mana Tuhan di saat masalah ini terjadi? Banyak orang tidak seperti Dusty Miller. Banyak orang justru mempertanyakan, di mana Allah? Di mana Tuhan? Saya mau katakan, Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Ada 3 hal yang perlu kita ingat ketika kita ada dalam masalah. Yang pertama, datang mendekat kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Saudara, penting buat kita percaya bahwa dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Kita mempunyai keberanian untuk masuk dalam tahta kasih karunia Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Dan hal yang kedua, kuatkan iman dan percaya. Kuatkan iman dan hati kita. Yosua 1 ayat 9 mengatakan seperti ini, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ini adalah janji Allah kepada Yosua ketika mau masuk tanah Kanaan. Demikian juga ini berlaku buat kita anak-anak Tuhan. Ketika ada dalam masalah, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Tetapi tetap percaya janji Tuhan. "Aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi." Bahkan firman Tuhan katakan, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Dan hal ketiga, yang terakhir, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan atau masalah yang sedang kita hadapi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan seperti ini, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Penting buat kita anak-anak Tuhan tetap mengucap syukur. Apapun masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, sedang kita gumuli hari-hari ini, kita percaya dengan mengucap syukur, maka akan membuka pintu berkat buat kita lebih lagi. Kenapa? Karena kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menggerutu, kita tidak ngomel, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, memberkati kehidupan kita, memelihara hidup kita, dan melindungi kita. Percaya Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.